Shalom teman-teman PRMI yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bareng-bareng di PRMI Online Service pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Diam di Hadirat.
tebusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah mengizinkan kami untuk beribadah pada hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau Allah itu sumber kuat kita? Mari kita nyanyikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, tema kita hari ini adalah semua karena anugerahnya. Teman-teman tahu gak sih perbedaan antara hadiah sama anugerah? Kalau hadiah itu dikasih kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Misalkan kita lomba, kita menang, kita dapat hadiah. Tapi beda sama anugerah teman-teman. Anugerah itu dikasih kepada orang-orang
yang malah gak layak untuk mendapatkannya. Ya contohnya Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia ini, mau mati di kayu salib buat kita, buat nebus dosa-dosa kita. Itu anugerahnya teman-teman. Seperti tertulis di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found.
can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom teman-teman PRMI, walaupun Cistella nggak lihat secara fisik kalian pada saat ini, tetapi Cistella berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan masih tetap semangat untuk menantikan kebaktian onsite nantinya di gedung gereja pada saat pemerintah mengizinkan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, tolonglah kami, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Kami lemah dan terbatas, tetapi kuasa firman Tuhan tak terbatas. Tolong kami untuk mengerti dan lebih daripada mengerti, biarlah kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini Cistella dapat tema dari pengurus untuk dibahas, terpampang pada slide. Temanya adalah semua karena anugerahnya atau sola gratia. Teman-teman Cistella ajak untuk berandai-andai kalau kamu menang undian, dapat hadiah mobil seperti yang Cistella tampilkan di slide di samping, mobil termahal di dunia, mobil yang cuman diproduksi satu-satunya ada di dunia. Harganya sekitar 278,3 miliar rupiah. Ini bukan dibeli sama kamu, tetapi ada orang yang beli, lalu kemudian dia mau berbuat baik dengan menyumbangkan mobil itu kepada siapa yang beruntung, yang submit email address ke dia, dan kebetulan kamu adalah yang beruntung menjadi pemilik mobil ini. Nah, teman-teman, waktu kamu dapat hadiah ini, kamu pasti sangat bersuka cita karena harganya mahal sekali. Dan kalau seandainya kamu sudah punya SIM, kamu udah 17 tahun, kamu boleh nyetir, Cistella percaya kamu nggak akan setir mobil ini di jalanan Jakarta sering-sering. Karena mungkin ada kekhawatiran di dalam hati kamu, mobil kamu bakalan lecet, kesenggol, keserempet, sama jalanan macet di Jakarta ya, banyak motor. Nah, tapi teman-teman, kalau papa mama kamu mau pinjam mobil itu, kamu mungkin akan kasih dengan syarat, papa mama bayar ya per jam 1 juta gitu ya, jadi bisa jadi cuan buat kamu. Nah teman-teman, waktu ini kita nggak namanya berandai-andai ya, waktu udah dibalikin sama papa mama kamu lagi lapin mobil kamu lagi gitu ya, di halaman rumah, lapin supaya bersih, tiba-tiba krek bunyi gitu ya, jadi kamu lihat ke arah ngelongok-ngelongok lewat pagar begitu, dan kamu lihat ada anak kecil, tetangga kamu di seberang rumah lagi buka pintu pagar, lalu kemudian dia masuk ke dalam mobil papanya. Ini anak baru umur 10 tahun, dan kamu tahu dia nggak punya SIM, tetapi kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat. Itu anak udah nyalain mobil papanya, lalu meluncurkan mobil papanya keluar, lurus, nabrak pagar rumah kamu, lalu kemudian nabrak mobil kamu yang paling mahal, bikin mobil kamu rusak, dan mobil yang dikendarai itu anak sendiri juga rusak. Respon yang pertama adalah justice, keadilan. Kamu lari ke anak kecil itu, kamu buka pintu mobilnya, kamu lihat dia baik-baik aja, kamu lihat dia bahkan ketawa-ketawa gitu ya, nggak ada penyesalan di mukanya dia. Akhirnya kamu seret dia keluar, kamu goncang-goncangkan tuh anak, dan kamu menteriakan perasaan kamu ketika mobil kamu dia rusakkan begitu aja.
Dan yang terjadi adalah kamu seret dia ke dalam rumah, kamu telepon polisi, kamu telepon papa mamanya, kamu suruh anak ini untuk melunasi biaya ganti servisnya mobil kamu, dan karena harganya mahal, kemungkinan besar ini anak akan kerja seumur hidup atau setidak-tidaknya lebih daripada 20 tahun untuk melunasi hutang dia kepada kamu. Justice, keadilan artinya kamu mendapatkan apa yang sepatutnya. Kamu melakukan kesalahan, maka kamu dihukum untuk kesalahan itu. Itu justice, keadilan. Nah, yang kedua, teman-teman, ini adalah mercy, belas kasihan. Kamu lari ke si anak kecil, lalu kamu cengkram bajunya, kamu bilangin ke dia perasaan kamu karena dia merusakkan mobil kamu seret dia ke dalam rumah, tapi kamu nggak telepon polisi. Kamu mungkin telepon orang tuanya, kamu minta mereka ganti semampu mereka. Dan teman-teman, mercy, belas kasihan artinya kamu tidak mendapatkan beberapa konsekuensi hukuman dari yang seharusnya kamu dapatkan. Yang ketiga, teman-teman, ini adalah grace, anugerah atau kasih karunia. Kamu lari ke anak kecil juga, kamu lihat, kamu pastiin dia baik-baik aja, kamu tanyain dia terluka atau enggak, terus kamu bantu dia keluar dari mobil. Kamu nggak seret dia ke rumah, kamu nggak telepon polisi, kamu nggak telepon papa mamanya, tapi kamu ajak ini anak hangout keluar, kamu beliin es krim, kamu ajak ngobrol, lalu kemudian yang terjadi adalah kamu bilang sama dia bahwa kamu mau jadi temennya dia, kamu bahkan ngerogoh kocek kamu bersedia untuk bantuin ini anak, keluarin duit kamu, supaya ini anak bisa perbaiki mobil papanya yang udah rusak. Nah, teman-teman, grace artinya kamu mendapatkan apa yang tidak layak kamu dapatkan. Kamu melakukan kesalahan, tapi kamu tidak dihukum. Kamu malah dapat es krim, kamu malah dapat teman baru, kamu malah dapat mobil yang sudah diperbaiki. Coba lagi berandai-andai ya. Kamu tiba di pintu surga, lalu kemudian malaikat di depan pintu surga itu tanya sama kamu, apa yang membuat saya harus membukakan pintu surga ini supaya kamu masuk ke dalamnya? Apa yang akan menjadi jawaban kamu ketika malaikat itu bertanya kepada kamu? Apakah kamu akan berkata, saya orang baik, saya nggak pernah matiin orang, nggak pernah bunuh orang, nggak pernah mencuri, saya orang baik, nggak pernah ngebully teman saya nggak pernah ngegosipin orang lain, saya juga jarang nyontek gitu ya. Atau kemudian kamu berkata, saya dari keluarga Kristen, saya tiap minggu pergi ke gereja, saya aktif pelayanan di gereja. Saya punya papa mama yang merupakan pelayan Tuhan di gereja, atau bahkan mungkin berkata papa mama saya adalah hamba Tuhan, gitu ya. Atau bukan berkata bahwa kakek nenek saya, nenek moyang saya adalah pendiri gereja. Teman-teman, kalau jawaban kamu kepada malaikat itu adalah salah satu dari yang Cistela sebutkan barusan, artinya kamu belum memahami bahwa kamu masuk surga bukan karena perbuatan baik kamu. Tidak ada andil sedikit pun dari diri kita yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga.
Teman-teman, klip yang baru saja Cistela putarkan untuk kita saksikan bersama ini menggambarkan bagian firman Tuhan yang akan Cistela bacain buat kalian. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Teman-teman, kita nggak bisa bayar dosa kita dengan perbuatan baik kita sendiri. Karena tidak ada satupun perbuatan baik kita yang memenuhi standar kekudusannya Allah. Tambahan lagi, selama kamu dan Cistela hidup di dalam dunia, kita pasti pernah melakukan dosa. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Cistela kasih ilustrasi kayak gini. Teman-teman, kamu mau pergi beli barang ke supermarket, kamu udah bawa uang, di depan pintu supermarket, kamu lihat ada seorang nenek tua yang sudah renta dan hati kamu tergerak oleh belas kasihan karena nenek itu mengemis di situ. Kamu keluarin dompet kamu kasih ke nenek itu uang 100.000. Betapa baiknya hati kamu. Lalu kamu masuk, pergi ke supermarket. Di dalam supermarket, kamu pikir, gue cuma mau beli citato. Kamu bawa keluar citatonya tanpa bayar. Dan kamu dicegat sama satpam karena kamu dianggap mencuri. Kamu dicegat sama satpam dan kamu berkata begini, Pak Satpam, saya orang baik. Bapak seharusnya tidak menghukum saya. Sebagai bukti saya orang baik adalah panggil nenek itu sebagai saksi. Dan betul, si nenek dipanggil, dia bersaksi bahwa kamu adalah orang baik karena sudah kasih dia uang 100.000. Tetapi apakah kebaikan kamu kepada nenek itu membuat kamu lepas dari hukuman karena kamu mencuri citato tanpa bayar? Kamu mungkin berkata, saya kasih dia uang 100.000. Seharusnya citato ini kan cuma 10.000. Seharusnya saya dibebaskan dari kesalahan saya akibat saya mencuri citato. Toh saya sudah melakukan kebaikan sebesar 100.000, apalah artinya 10.000. Teman-teman, perbuatan baik kita tidak dapat menebus kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kamu mungkin berpikir begini, kalau cukup percaya dengan Tuhan Yesus maka masuk surga, jaminan surga menjadi milik saya, bahwa saya masuk surga tidak dengan usaha saya sendiri, artinya tidak ada perbuatan baik saya yang dapat mengurangi kasih karunia Tuhan buat saya. Berarti sekarang saya hidup di dalam dunia nggak perlu melakukan perbuatan baik. Berarti saya hidup di dalam dunia hanya perlu duduk ongkang-ongkang kaki, saya nggak perlu ngapa-ngapain, saya boleh bermalas-malasan, saya boleh memuaskan hawa nafsu, keinginan mata saya, keinginan daging saya untuk dipuaskan, saya boleh main-main sama dosa. Nggak apa-apa, toh saya pasti masuk surga. Teman-teman, kelompok yang menganut kepercayaan seperti ini dinamakan hyper grace. Hyper grace ini istilah modern, tapi sebenarnya sudah ada sejak zaman Paulus. Jadi Rasul Paulus menyurati jemaat untuk berhati-hati agar nggak jatuh ke dalam sikap yang meremehkan anugerah Tuhan. Sehingga bagi kamu dan saya yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah keselamatan itu, seharusnya menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang lunas di atas kayu salib. Hidup kita adalah milik Kristus, dan Kristus nggak pernah main-main sama dosa. Kristus tahu harga yang harus dibayar dari dosa begitu mahal. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, kita pun gak akan main-main sama dosa. Kita gak akan menyepelekan anugerah yang dibeli dengan harga yang mahal oleh Kristus itu dan diberikan gratis kepada kita dengan hidup seenaknya. Tetapi seperti yang di ayat ke-10 katakan, bukti bahwa kamu dan saya adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah hidup kekal di surga, kita diciptakan ulang di dalam Kristus, maka kita melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah. Teman-teman, kita sering terjebak dengan pemikiran bahwa anugerah Tuhan itu berkaitan dengan berkat Tuhan, bahwa hidup kita kalau lancar artinya kita dapat anugerah Tuhan. Semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka kita adalah orang yang diberkati, mendapatkan anugerah Tuhan, dan kita bisa dengan mudah berkata semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita hidup susah, ada masalah, ada pergumulan,
kita berkata bahwa artinya Tuhan kurang menganugerahi saya berkat, kurang kasih karunia Tuhan bagi saya. Kita mempertanyakan di mana anugerah Tuhan. Izinkan Cistella untuk sharingkan kisah hidup murid Cistella dulu. Sebut aja namanya Putri. Putri ini berasal dari keluarga yang susah, bukan hanya ekonominya, tetapi juga broken home, karena dia cuma punya cici kandung, 2 bersaudara, tetapi dia punya saudara tiri dari papa tiri dan saudara tiri dari mama tiri, itu sangat banyak. Teman-teman tahu bahwa Putri ini hidup bersama dengan papa kandungnya dan juga mama tiri. Mama tirinya adalah istri tua dari papanya, artinya mama kandungnya Putri adalah istri muda dari si papa. Dan teman-teman, tidak ada seorang istri ataupun seorang perempuan yang dengan senang hati merawat anak dari perempuan yang telah mengambil, merebut suaminya, lalu kemudian ninggalin suaminya dan menikah lagi sama pria lain. Hidup Putri begitu berat, begitu sulit, mendapatkan banyak cemoohan, bullying di dalam keluarga sendiri dari saudara-saudara tirinya, anak kandung dari mama tirinya. Dan teman-teman, di kelas 10, Putri mendapatkan diagnosa dia terkena penyakit autoimun. Autoimun itu bisa menyerang banyak organ tubuh, dan khusus untuk kasusnya Putri menyerang darah. Darah itu ada di mana-mana dalam tubuh kita. Jadi di dalam di organ-organ tubuhnya Putri, kita nggak tahu tuh menyerang ke arah mana saja. Tapi di luar yang tampak itu bisa ada kayak memar-memar, kayak habis dipukulin. Lalu kemudian Putri kalau terlalu kecapean, dia bisa mimisan, keluar darah banyak banget, sampai pingsan karena kekurangan darah. Waktu dia kelas 12, teman-teman, ada ujian praktek agama sebelum nantinya kelulusan gitu ya. Di uprak agama di bulan Januari, Putri ini menuliskan semacam mini khotbah tulisan, dan dia harus khotbahin itu di depan kelas, di depan teman-temannya. Dan itu apa yang dia bacakan, khotbah yang dia tuliskan itu membuat banyak orang merinding gitu ya. Kenapa? Karena dia menuliskan bahwa dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Teman-temannya semua tahu bahwa Putri ini punya penyakit. Kenapa? Karena Putri bolak-balik pingsan di sekolahan. Putri itu bukan orang yang sakit sedikit langsung ngomong, enggak gitu ya. Jadi dia orang yang tidak suka ngerepotin orang lain. Jadi dia tahan rasa sakitnya sampai nggak tahan pingsan gitu ya. Jadi bolak-balik mesti dibawa ke UGD dan lain-lain gitu ya, transfusi darah dan seterusnya. Teman-temannya tahu Putri berasal dari keluarga yang seperti apa. Tapi kemudian Putri berkata di dalam mini khotbahnya, saya menemukan bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Tuhan tidak mencabut masalah hidup saya. Tuhan tidak membuat segala sesuatu dalam hidup saya lancar. Tuhan tidak menyembuhkan saya dari sakit autoimun saya. Tapi Tuhan memberikan anugerah kekuatan bagi saya untuk menjalani hidup hari lepas hari sampai hari ini. Di bulan Juli, Putri masuk UGD lagi di RSCM. Dokter bilang dia terkena kali ini pembuluh darah di otaknya itu udah pecah, tidak bisa diapa-apain, tinggal tunggu waktu, keluarga harus bersiap-siap. Putri itu baru berusia 18 tahun pada waktu itu ya. Udah selesai SBMPTN, diterima di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan bahasa Perancis, tapi dia pikir lagi kayaknya dia nggak mau ambil bahasa Perancis, dia mau ambil ekonomi untuk bantuin perekonomian keluarga. Akhirnya dia memilih untuk masuk Atma Jaya, keluarga bantu gitu ya. Tapi itu tinggal rencana, karena kenyataannya adalah Putri meninggal beberapa hari kemudian di hari Selasanya. Teman-teman, waktu Cistella datang melayat full, bukan hanya full di ruangan, tapi sampai keluar itu melebar, penuh dengan teman-teman sekolah. Dan itu udah dibagi berapa kloter, karena teman-temannya nggak datang langsung sekaligus, nggak muat. Teman-temannya ada yang datang pakai nyewa bis semacam kayak Metro Mini dan lain-lain. Mereka datang, dan banyak dari mereka, termasuk juga guru-guru, itu tuh memberikan kesaksian tentang Putri. Bagaimana setiap hari Putri itu yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik terlalu capek, nggak boleh terlalu capek, tapi Putri menulis, belajar untuk menulis apa yang dia dapat dari firman Tuhan, dia posting, dia sebarin di grup.
dia broadcast. Tulisan dia telah memberikan kekuatan bagi banyak guru dan teman-teman. Pada waktu kita masih bernapas, saat ini, kita masih mendapatkan anugerah Tuhan berupa hidup di dalam dunia. Kita akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga pada suatu saat nanti. Tapi selama Tuhan kasih anugerah kita hidup di dalam dunia, mungkin Tuhan tidak cabut penderitaan kamu, mungkin Tuhan tidak bereskan saat itu juga masalah kamu, kesulitan kamu, tetapi sama seperti yang Putri lakukan, maukah kamu dan Cistella kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita mempercayai bahwa anugerah Tuhan cukup untuk memampukan kita melewati seberat apapun permasalahan hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun perbuatan baik kami yang dapat membuat kami layak untuk masuk surga. Semua karena anugerah Tuhan lewat karya Kristus di atas kayu salib yang memberikan kami hidup kekal di dalam surga kelak. Terima kasih untuk jaminan keselamatan masuk surga yang Tuhan berikan. Tidak ada andil kami yang dapat membuat kami menyombongkan diri ataupun berbangga hati. Tetapi ya Tuhan, tolonglah kami untuk juga dapat menghidupi anugerah yang Tuhan berikan. Kami boleh bersyukur kepada Engkau untuk anugerah Tuhan. Tetapi di titik yang sama, kami juga memohon Engkau mengampuni kami kalau selama ini kami hidup di dalam anugerah dengan main-main terhadap dosa. Kami menyepelekan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kembali bersemangat menjalani hidup di dalam dunia ini dengan anugerah, kekuatan, dan penyertaan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, sertai kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Apapun sikon, permasalahan, pergumulan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali menolong kami untuk bersemangat menjalani hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan semata. Sola Gracia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan via transfer atau QR Code yang tertera di layar kaca teman-teman. Mari kita nyanyikan lagu KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul manakah berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersyukur teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh hambanya, penginjil Stellaria. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian.
Kita juga bersyukur hari ini kita juga dilayani oleh teman-teman kita yang sudah melayani dalam membawakan pujian di depan kamera maupun juga teman-teman tim multimedia yang ada di belakang layar. Ya, kita mengucapkan apresiasi kita. Terima kasih untuk pelayanannya dan buat teman-teman semua harap untuk juga tetap mengikuti ibadah kita pada minggu-minggu yang akan datang. Minggu depan tema kita adalah To Be Born Again yang akan saya bawakan renungannya. Jadi teman-teman diharapkan juga untuk terus mengikuti ibadah kita dengan setia. Mari untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kami sadari ya Tuhan keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengarkan. Tuhan Engkau terus berkati setiap teman-teman PRMI dimanapun berada di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan. Tuhan tetap lindungi dan jauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan juga terus memberkati studi teman-teman kami di dalam masa-masa pandemi ini juga, biarlah proses belajar mengajar juga boleh berlangsung dengan baik. Kami semua hanya berharap kepada anugerah Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh